Assalamualaikum, Bapak Ibu semua. Pernahkah Anda perhatikan apa yang paling sering dimakan lansia setiap pagi? Setiap pagi di desa-desa seperti Temanggung, Wonosobo, atau Gresik, saya sering melihat para lansia duduk santai di teras rumah, menikmati teh hangat sambil menyantap sarapan sederhana nasi putih dengan telur goreng. Makanan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka selama puluhan tahun, dari masa membesarkan anak hingga masa pensiun yang tenang. Telur bagi mereka adalah simbol kepraktisan bergizi dan mudah diolah. Bahkan bagi sebagian besar lansia, telur dianggap sebagai makanan sakti, murah, serbaguna, dan cocok untuk segala usia. Banyak yang percaya bahwa selama makan telur setiap hari, maka tubuh pasti sehat. Padahal di balik keyakinan itu tersembunyi kebiasaan kecil yang diam-diam membawa risiko. Belakangan ini saya malah semakin sering mendapat pertanyaan yang sama dari para pasien lansia saya. Dok, kenapa saya merasa lelah setelah sarapan ya? Kok saya makin sering sembelit padahal makannya telur saja? Katanya telur itu sehat, tapi kok kolesterol saya naik terus? Saya Dr. Rahmat Widodo, 60 tahun, dan sudah lebih dari 3 dekade mendampingi kesehatan para lansia di Indonesia. Saya tidak asing dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan benar, telur memang salah satu sumber protein terbaik, kaya kolin, vitamin D, serta lutein yang penting untuk otak dan mata. Yang sering luput dari perhatian bukan telurnya, tapi cara kita mengonsumsinya. Ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang tanpa sadar kita lakukan setiap hari saat makan telur, kebiasaan yang terlihat sepele, namun perlahan-lahan mengikis kesehatan. Mulai dari gangguan pencernaan, lonjakan gula darah, kekurangan vitamin, hingga tubuh yang malah menjadi kurang bersahabat terhadap telur. Apakah Anda mengira makan telur goreng dengan nasi putih adalah pilihan paling sehat? Apakah Anda sering membuang kuning telur karena takut kolesterol? Atau mungkin Anda terbiasa menghangatkan telur sisa semalam dengan cara digoreng ulang? Jika Anda menjawab ya untuk salah satu pertanyaan itu, maka video ini layak Anda tonton sampai selesai. Dalam perjalanan kali ini, saya akan mengajak Anda memahami 5 kesalahan umum yang sering dilakukan para lansia Indonesia saat makan telur. Tidak perlu perubahan besar. Hanya dengan sedikit penyesuaian, Anda bisa merasakan perbedaan nyata, pencernaan lebih lancar, tenaga kembali pulih, dan pikiran terasa lebih jernih setiap pagi. Siap, mari kita mulai dari kebiasaan paling umum, telur dan nasi. Di balik kesederhanaan itu, tersimpan pelajaran besar tentang bagaimana makanan yang baik bisa menjadi berbahaya jika tidak kita perlakukan dengan bijak. Di banyak rumah lansia Indonesia, kombinasi nasi putih dan telur goreng adalah menu sarapan yang paling sering ditemui. Praktis, murah, mengenyangkan, dan rasanya familiar sejak muda. Bahkan beberapa orang merasa bangga karena sudah makan telur setiap hari sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan. Tapi coba kita renungkan sejenak. Apakah tubuh kita benar-benar sudah menyerap manfaat terbaik dari kebiasaan ini? Apakah kombinasi nasi dan telur tanpa sayur benar-benar seimbang untuk lansia? Mari saya ceritakan kisah Bu Surti, 68 tahun, dari Yogyakarta. Beliau tinggal bersama suaminya, pensiunan guru, dan setiap pagi menyajikan nasi putih hangat dengan telur ceplok atau orak-arik. Katanya lebih mudah ditelan, cepat dibuat, dan membuat perut kenyang lama. Tapi setelah beberapa bulan, Bu Surti mulai merasa perutnya sering begah, buang air besar, tidak lancar, dan tubuh terasa berat setelah sarapan. Kadang beliau juga merasa ngantuk, padahal baru saja makan. Ketika kami periksa bersama, ternyata penyebabnya bukan pada telurnya, melainkan pada komposisi sarapannya yang minim serat dan terlalu tinggi karbohidrat sederhana. Nasi putih meski lezat adalah sumber karbohidrat cepat serap. Artinya setelah masuk tubuh, ia cepat diubah menjadi gula darah. Kalau tidak diimbangi dengan serat dari sayur, lemak sehat, atau protein lain, gula darah bisa melonjak tiba-tiba. Dan pada lansia, lonjakan ini sering diikuti dengan penurunan drastis beberapa jam, kemudian menyebabkan rasa lelah, kantuk, dan lapar kembali. Ditambah lagi tanpa serat dari sayuran, sistem pencernaan lansia yang sudah melambat akan semakin sulit bekerja. Usus menjadi kurang terstimulasi, produksi enzim menurun, dan akhirnya muncul masalah seperti sembelit atau perut kembung. Dalam satu penelitian yang dilakukan di Jakarta oleh tim gizi RS Cipto Mangunkusumo, ditemukan bahwa lebih dari 60% lansia yang mengalami konstipasi kronis memiliki pola makan rendah serat dan tinggi karbohidrat sederhana. Salah satunya adalah kombinasi nasi dan telur tanpa sayuran. Saya paham mengubah kebiasaan makan yang sudah puluhan tahun dijalani memang tidak mudah.
Tapi perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Misalnya mulai menambahkan satu jenis sayur rebus ke piring pagi, Anda bayam kangkung buncis atau timun. Atau mengganti sebagian nasi dengan irisan alpukat tomat atau bahkan potongan pepaya segar. Bu Surti juga akhirnya mencoba. Awalnya beliau cuma menambahkan sedikit bayam rebus ke sarapan paginya. 2 minggu kemudian beliau merasa perut lebih ringan, buang air besar teratur, dan tidak mudah lelah setelah makan. Kini beliau bahkan suka membuat nasi setengah dengan tambahan tumis labu siam dan irisan tempe tipis sebagai variasi. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda yang sedang menonton. Bapak Ibu, apakah juga terbiasa sarapan nasi putih dan telur saja setiap pagi? Apakah perut terasa penuh ngantuk atau susah BAB setelah sarapan? Jika ya, mungkin ini saatnya mencoba perubahan kecil. Tambahkan warna hijau atau oranye di piring Anda. Sayur bukan sekadar pelengkap, tapi penyeimbang utama di piring kita. Ingat, bukan hanya soal kenyang, tapi bagaimana tubuh kita merespons makanan itu hari demi hari, di usia yang tak lagi muda. Di banyak komunitas lansia terutama, yang rutin ikut posyandu atau pengajian kesehatan, saya sering mendengar kalimat seperti ini. Dok, saya makan telur tiap hari kok, tapi cuma putihnya aja, kuningnya saya buang karena takut kolesterol. Pernyataan seperti itu sangat umum. Banyak orang percaya bahwa bagian kuning telur adalah musuh bagi jantung dan pembuluh darah. Mereka menyangka makan kuning telur setiap hari otomatis menaikkan kolesterol dan menyebabkan serangan jantung. Tapi apakah benar begitu? Mari kita lihat faktanya. Kuning telur memang mengandung kolesterol sekitar 180 mg per butir. Namun dalam beberapa dekade terakhir, banyak penelitian telah menunjukkan bahwa kolesterol makanan tidak selalu berkaitan langsung dengan kadar kolesterol darah, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah wajar dan oleh orang tanpa gangguan metabolisme tertentu. Salah satu studi dari Harvard School of Public Health 2018 menyimpulkan makan satu butir telur utuh per hari tidak meningkatkan risiko penyakit jantung pada orang sehat. Bahkan kuning telur justru mengandung banyak zat gizi penting yang tidak terdapat di bagian putih. Lalu apa sebenarnya manfaat kuning telur bagi tubuh kita? Pertama, kolin, nutrisi penting untuk fungsi otak dan daya ingat. Banyak lansia mengalami kabut otak, mudah lupa atau kesulitan fokus, dan ternyata salah satu penyebabnya adalah kekurangan kolin. Tahukah Anda sumber utama kolin justru ada di kuning telur? Kedua, lutein dan zeaxanthin, dua antioksidan kuat yang berperan dalam menjaga kesehatan mata, mencegah katarak dan degenerasi makula yang sering terjadi pada lansia. Dan semua kandungan ini justru hanya ada di bagian kuning telur. Ketiga, vitamin D yang mendukung kesehatan tulang dan sistem imun terutama bagi lansia yang jarang terpapar sinar matahari. Coba kita bayangkan berapa banyak lansia yang tiap hari makan telur, tapi tidak pernah mendapat manfaat dari semua nutrisi itu karena kuning telurnya dibuang. Saya jadi teringat kisah Pak Harto 70 tahun dari Magelang. Beliau rajin menjaga pola makan sejak pensiun. Menu sarapan beliau setiap hari adalah telur rebus dan roti gandum. Tapi setelah 2 tahun, beliau merasa semakin pelupa, sulit konsentrasi dan hasil lab menunjukkan kadar vitamin D dan kolin rendah. Saat saya tanya, ternyata selama ini beliau hanya makan putih telurnya saja. Setelah kami bahas bersama soal manfaat kuning telur, beliau mulai makan telur utuh 3 kali seminggu. 2 bulan kemudian energinya membaik dan gejala pelupa berkurang signifikan. Tentu saja tidak semua orang boleh bebas makan kuning telur. Bagi yang sudah memiliki hiperkolesterolemia berat atau riwayat keluarga dengan penyakit jantung, konsultasi dokter sangat penting. Tapi untuk mayoritas lansia yang sehat atau hanya memiliki kolesterol sedikit tinggi, 3-4 telur utuh per minggu adalah jumlah aman. Tapi kalau Anda punya riwayat keluarga dengan penyakit jantung, diabetes berat, atau kolesterol LDL yang sangat tinggi, sebaiknya konsultasikan lebih dulu sebelum menambahkan kuning telur ke menu harian. Tidak semua orang punya respon metabolisme yang sama terhadap kolesterol makanan. Pertanyaan saya untuk Anda, apakah selama ini Anda membuang kuning telur karena takut? Apakah Anda merasa semakin mudah lupa atau lelah meski pola makan sudah sehat? Jika iya, mungkin saatnya meninjau kembali keyakinan lama. Tubuh kita butuh lebih dari sekadar putih telur atau protein saja. Ia butuh keseimbangan termasuk dari bagian kuning telur yang selama ini kita abaikan. Di usia yang makin lanjut, nutrisi bukan lagi soal menghindari tapi soal memilih dengan bijak. Dan kuning telur jika dipahami dengan benar bisa menjadi sahabat otak dan mata Anda di hari tua.
Bagi banyak keluarga Indonesia, terutama yang tinggal di pedesaan atau sibuk menjaga cucu, makanan sisa sering dianggap sayang jika dibuang, termasuk sisa telur goreng dari malam sebelumnya. Pagi-pagi demi menghemat waktu, telur tersebut biasanya dihangatkan ulang dengan cara digoreng kembali menggunakan minyak panas. Sekilas tampak praktis dan hemat. Tapi di balik kebiasaan ini tersembunyi risiko kesehatan yang perlu disadari, terutama bagi para lansia. Sekarang mari kita lihat dari sisi tubuh lansia terlebih dulu. Sistem pencernaan pada usia 60 tahun ke atas sudah melambat. Produksi enzim pencernaan menurun, lapisan mukosa lambung menjadi lebih tipis, dan hati harus bekerja lebih keras untuk menyaring racun. Artinya makanan yang dulunya aman dikonsumsi saat usia 30-40 bisa menjadi beban bagi tubuh saat usia 65 ke atas. Saat telur sisa digoreng ulang dengan minyak panas, terutama jika memakai minyak bekas pakai, akan terbentuk senyawa berbahaya seperti kolesterol teroksidasi dan lipid peroksida. Kolesterol yang teroksidasi jauh lebih sulit dicerna dan mudah menempel di dinding pembuluh darah, mempercepat proses aterosklerosis. Bagi lansia, kondisi ini bisa meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, dan gangguan aliran darah ke otak. Sebuah studi di Jepang tahun 2020 yang dimuat dalam Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition menyebutkan proses pemanasan ulang telur dengan suhu tinggi, terutama digoreng kembali, menghasilkan peningkatan senyawa peroksida lipid yang dapat memicu peradangan dalam sistem pencernaan dan metabolisme. Saya teringat kisah Ibu Wati, 66 tahun, dari Gresik. Beliau tinggal bersama cucu dan sering memasak dalam jumlah banyak sekaligus. Telur goreng malam harinya sering ia panaskan ulang pagi-pagi menggunakan minyak goreng bekas untuk sarapan. Awalnya tidak terasa apa-apa, tapi setelah beberapa bulan, beliau mulai sering mengalami perut kembung, panas di ulu hati, dan rasa tidak nyaman setelah makan. Pemeriksaan menunjukkan gangguan ringan di lambung dan fungsi hati menurun. Setelah saya minta hentikan kebiasaan menghangatkan telur goreng dan mengganti dengan telur rebus segar, keluhannya berangsur hilang. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang sedang menonton, apakah di rumah masih sering menggoreng ulang telur sisa semalam? Apakah pernah merasa tidak enak perut setelah sarapan telur? Tenang saja, solusinya sederhana. Masak secukupnya. Jika memang ada sisa, lebih baik panaskan dengan cara dikukus ringan atau menggunakan microwave sebentar tanpa tambahan minyak. Atau pilih metode yang lebih sehat seperti menyajikan telur rebus baru omelet kukus atau poached egg. Dalam usia lanjut bukan lagi soal makan lebih banyak atau lebih mewah, melainkan lebih bijak. Setiap panas berlebihan pada makanan, terutama jika menggunakan minyak, akan menjadi beban tambahan bagi tubuh yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Jaga tubuh Anda dengan memberikan makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga ringan dan bersih. Telur segar tetap merupakan anugerah terbaik bagi tubuh selama kita tidak menyalahgunakannya dengan panas berlebih. Banyak orang menganggap bahwa telur adalah makanan yang selama ini dianggap aman untuk semua orang di segala usia. Dan memang sebagian besar dari kita tumbuh besar dengan makan telur tanpa masalah. Tapi seiring bertambahnya usia, tubuh kita juga berubah, termasuk bagaimana sistem pencernaan dan imun merespons makanan. Pada lansia, sensitivitas terhadap protein tertentu dalam telur, terutama albumin pada putih telur, bisa meningkat meski sebelumnya tidak pernah alergi. Gejalanya mungkin tidak selalu dramatis seperti ruam parah atau sesak napas, tapi bisa dalam bentuk yang lebih halus dan sering diabaikan: perut kembung, mual ringan, gatal di tenggorokan, atau rasa tidak nyaman setelah makan telur. Beberapa gejala lain yang perlu diperhatikan antara lain mual berulang tanpa sebab jelas, nyeri perut ringan setelah makan telur, ruam kecil di sekitar mulut atau jantung berdebar setelah sarapan. Bila salah satu dari ini muncul secara konsisten, tubuh Anda mungkin sedang memberi sinyal bahwa telur tidak lagi cocok dikonsumsi setiap hari. Saya teringat kasus Ibu Rukmini, 72 tahun, dari Makassar. Beliau sangat menyukai telur rebus dan memakannya hampir setiap hari. Tapi belakangan setiap kali selesai makan telur, beliau merasa tenggorokannya sedikit gatal, mulut terasa aneh dan perut agak kembung. Awalnya beliau pikir itu karena maag atau masuk angin. Namun setelah kami evaluasi, ternyata tubuhnya mulai menunjukkan sensitivitas ringan terhadap putih telur. Fakta ini cukup sering terjadi. Dalam beberapa laporan klinis dari Rumah Sakit Universitas Indonesia, ditemukan bahwa sekitar 10-15% pasien lansia dengan keluhan pencernaan ringan ternyata menunjukkan reaksi intoleransi terhadap telur, terutama jika dikonsumsi terlalu sering atau dimasak dengan suhu tinggi berulang kali.
Selain perubahan sistem imun, produksi enzim pencernaan juga menurun seiring usia. Telur, meskipun mudah dicerna bagi orang muda, bisa menjadi berat bagi sistem pencernaan lansia jika dikonsumsi tanpa rotasi atau tanpa kombinasi yang seimbang. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak Ibu sering merasa tidak nyaman setelah makan telur? Apakah perut terasa begah, gatal tenggorokan, atau mulut terasa pahit? Jika ya, jangan buru-buru menyalahkan kondisi lain. Coba perhatikan polanya. Catat apa yang dimakan, bagaimana reaksinya, dan kapan terjadi. Jika curiga terhadap telur, coba kurangi frekuensinya atau ganti cara memasaknya, misalnya dikukus dibuat orak-arik lembut atau digabung dengan makanan fermentasi seperti tempe atau yogurt untuk membantu pencernaan. Dan yang terpenting, jangan ragu berkonsultasi. Banyak lansia menahan diri karena takut terlalu cerewet ke dokter, padahal tubuh yang memberi sinyal itu bukan tanpa alasan. Makanan yang baik pun bisa menjadi penyebab masalah jika tubuh kita sudah tidak menerimanya dengan baik. Maka dari itu penting untuk terus mendengarkan tubuh sendiri. Tidak semua reaksi harus diselesaikan dengan obat. Kadang cukup dengan mengenali dan mengatur pola makan tubuh akan kembali tenang dan nyaman. Ingat, tidak ada makanan yang cocok untuk semua orang di semua usia, termasuk telur. Yang penting adalah bagaimana kita mengenal tubuh sendiri dan menyesuaikan cara makan dengan bijak. Di pasar-pasar tradisional di seluruh Indonesia, sangat mudah menemukan telur dijual curah, tanpa kemasan, tanpa tanggal kedaluarsa, dan tanpa informasi asal-usul. Harganya memang lebih murah, dan bagi banyak lansia yang hidup hemat ini terasa sebagai pilihan yang masuk akal. Tapi apa yang tidak terlihat bisa jadi lebih berbahaya daripada yang kita kira. Cangkang telur bersifat berpori. Itu artinya, jika telur tidak dibersihkan dan disimpan dengan benar sejak dari peternakan, maka bakteri, kotoran, bahkan residu bahan kimia bisa masuk ke dalam isinya. Jika peternakan tidak diawasi secara ketat, telur bisa mengandung sisa antibiotik hormon pertumbuhan atau tercemar oleh bakteri seperti Salmonella. Saya pernah menangani Pak Jono, 75 tahun dari Banyuwangi, yang mengalami diare hebat dan muntah setelah sarapan telur ceplok 2 butir. Awalnya diduga masuk angin atau makanan tak bersih, tapi setelah ditelusuri, telur yang dimakan dibeli dari pasar kecil di gang dekat rumah telur curah tanpa label dan disimpan di rak terbuka. Pemeriksaan dokter menunjukkan infeksi saluran cerna akibat bakteri dari telur yang kemungkinan besar sudah tercemar. Bahkan menurut Organisasi Pangan Dunia (FAO), salah satu penyebab utama keracunan makanan di negara berkembang adalah konsumsi telur yang tidak melewati proses sanitasi dan penyimpanan yang layak. Ini menjadi sangat berisiko pada lansia yang sistem imunnya sudah melemah dan rentan terhadap infeksi saluran pencernaan. Solusinya tidak rumit. Jika memungkinkan, pilih telur dalam kemasan dengan tanggal produksi dan kedaluarsa jelas. Telur dari peternakan lokal terpercaya atau telur kampung juga bisa jadi pilihan lebih baik asalkan segar. Jangan simpan telur di suhu ruang lebih dari 2 jam dan hindari menyimpan di pintu kulkas karena suhu di sana mudah berubah. Dan jangan lupa cuci telur dengan air mengalir sebelum dimasak, terutama jika terlihat kotor. Hal kecil ini bisa mencegah masalah besar. Makanan sehat dimulai dari pilihan yang tepat, dan itu berlaku bahkan sejak dari tempat kita membeli telur. Jangan karena ingin menghemat beberapa ribu rupiah, kita justru mengorbankan kesehatan yang nilainya jauh lebih mahal. Banyak orang mengira bahwa cukup dengan makan telur setiap hari sudah cukup untuk menjaga kesehatan. Namun seperti yang sudah kita bahas bersama, kesehatan tidak hanya ditentukan dari apa yang kita makan, tetapi juga dari cara kita memperlakukan dan menyesuaikan makanan dengan kondisi tubuh kita setiap hari. 5 kesalahan yang tampak sepele, seperti makan telur dengan nasi tanpa sayuran, membuang kuning telur karena takut kolesterol, menggoreng ulang sisa semalam, mengabaikan sinyal tubuh, atau membeli telur tanpa mengetahui asal-usulnya. Semuanya bisa menjadi awal dari masalah kesehatan yang perlahan tapi pasti akan muncul. Tubuh kita di usia lanjut sudah tidak sekuat dulu. Ia lebih sensitif, lebih mudah bereaksi terhadap ketidakseimbangan kecil, dan lebih membutuhkan perhatian yang lembut. Kabar baiknya adalah kita tidak perlu melakukan perubahan besar. Sedikit penyesuaian saja bisa membawa dampak besar bagi tubuh lansia. Cukup 1 langkah kecil saja, mulai besok pagi tambahkan sayur rebus ke sarapan. Atau coba nikmati telur rebus utuh perlahan-lahan. Mungkin ganti telur curah dengan telur dari pasar terpercaya. Atau cukup tanyakan pada diri sendiri,
Apakah tubuh saya merasa nyaman setelah makan? Karena pada akhirnya kesehatan bukan hanya tentang apa yang kita makan, tetapi tentang kesadaran dalam setiap pilihan harian kita. Dengarkan tubuh Anda. Ia selalu memberi petunjuk asal kita mau berhenti sejenak dan memperhatikan. Dan ketika Anda menjaga tubuh dengan penuh kasih, tubuh pun akan menjawab dengan energi, kejernihan pikiran, dan kekuatan untuk menikmati hari tua dengan lebih bermakna. Dari 5 kesalahan yang sudah kita bahas, mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan di rumah? Apakah sering makan telur tanpa sayur? Atau terbiasa membuang kuningnya karena takut kolesterol? Silakan tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu kebiasaan sarapan Anda, dan mungkin kita bisa saling belajar dari pengalaman sesama lansia. Dan jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan ke anak cucu atau teman-teman pengajian Anda. Satu perubahan kecil dari Anda bisa menginspirasi keluarga lain untuk hidup lebih sehat. Oh ya, di video berikutnya saya akan membahas satu makanan yang tampaknya sehat, tapi ternyata bisa membuat tubuh cepat lemas dan radang diam-diam, terutama jika dimakan setiap pagi bersama teh manis. Banyak lansia tidak sadar ternyata inilah penyebab yang mempercepat penuaan metabolik dan menurunkan daya tahan tubuh. Mau tahu apa itu? Jangan lewatkan karena jawabannya bisa mengubah cara Anda memulai pagi. Aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, semoga sarapan Anda besok membawa manfaat bukan mudarat.